Bayangkan pagi baru saja menyapa. Udara segar menyelinap perlahan ke dalam rumah. Burung-burung bersenandung dari pepohonan. Dan sinar matahari menari lembut di jendela. Namun, tubuh ini rasanya masih berat. Padahal, semalaman tidur sudah cukup panjang. Tapi kenapa ya? Tetap saja, badan terasa lemas, tidak bertenaga, dan mudah lelah. Fenomena ini bukan hal aneh. Justru sangat umum terjadi pada usia lanjut. Banyak lansia merasa seperti ini setiap hari. Seolah-olah tenaga mereka terkuras, meskipun hanya melakukan aktivitas ringan. Tapi sebenarnya, apa yang menyebabkan kelelahan ini sering muncul seiring bertambahnya usia, metabolisme tubuh mulai melambat, otot kehilangan massa, sistem pernapasan tidak sekuat dulu, dan kadar hormon pun ikut berubah. Semua itu membuat tubuh membutuhkan waktu lebih lama untuk memulihkan diri. Bahkan aktivitas sederhana seperti menyapu halaman atau berjalan kaki ke warung bisa terasa begitu melelahkan. Namun, bukan hanya faktor fisik, ada faktor psikologis yang sering tersembunyi. Kecemasan karena merasa tidak sekuat dulu, stres karena kesepian, atau bahkan rasa kehilangan. Semua itu bisa menguras energi secara perlahan tanpa disadari. Dan jangan lupakan pula faktor pola makan yang tidak seimbang, kurangnya asupan cairan, atau gangguan tidur seperti insomnia yang juga sering menyerang para lansia. Semua ini berkontribusi menciptakan lingkaran kelelahan yang seolah tidak berujung. Tapi jangan khawatir, kelelahan ini bukan akhir dari segalanya. Karena ada solusi sederhana, alami, dan sangat mungkin dilakukan di rumah setiap hari. Di video ini, kita akan membahas 5 cara ajaib yang bisa membantu mengembalikan energi, menyegarkan tubuh, dan membuat hari-hari para lansia kembali ceria. Yuk, kita lanjut ke cara pertama yang ternyata sangat ampuh, namun sering diremehkan. Tidur sederhana, tapi penuh keajaiban. Sayangnya, bagi banyak lansia, tidur nyenyak justru terasa semakin sulit didapat. Padahal, tidur adalah pondasi utama pemulihan tubuh. Tanpa tidur yang berkualitas, tubuh seperti baterai yang hanya terisi setengah lemas, tidak fokus, mudah tersinggung. Apa sebenarnya yang terjadi saat kita tidur? Saat malam menyelimuti dunia dan mata tertutup, tubuh kita bekerja keras memperbaiki sel-sel yang rusak, memperkuat sistem kekebalan, menyeimbangkan hormon, dan menyimpan energi untuk esok hari. Tapi, jika tidur kita terputus-putus, terlalu pendek, atau terlalu larut, proses pemulihan itu terganggu. Akibatnya, bangun dengan rasa lelah yang lebih besar dari malam sebelumnya. Lalu, bagaimana cara mengatasi ini? Pertama, ciptakan rutinitas tidur yang konsisten. Tidur dan bangun di jam yang sama setiap hari membantu mengatur jam biologis tubuh. Tubuh akan belajar mengenali kapan waktunya beristirahat dan kapan waktunya aktif. Kedua, jauhkan gangguan dari kamar tidur. Hindari menonton TV atau bermain gadget sebelum tidur. Cahaya biru dari layar bisa menipu otak dan membuat kita sulit terlelap. Gantilah dengan aktivitas santai, seperti membaca buku ringan, mendengarkan musik lembut, atau berdoa dengan penuh rasa syukur. Ketiga, perhatikan asupan sebelum tidur. Hindari kopi, teh, atau makanan berat saat malam. Cobalah minuman hangat seperti susu atau wedang jahe yang menenangkan tubuh. Keempat, pastikan kamar tidur nyaman. Suhu tidak terlalu panas atau dingin, lampu redup, dan suasana tenang.
Bahkan aromaterapi seperti lavender bisa membantu pikiran lebih rileks. Jika dilakukan dengan konsisten, pola tidur yang baik akan menjadi sumber energi baru setiap hari. Bayangkan, bangun pagi dengan tubuh segar, langkah ringan, dan senyum tulus di wajah. Semua itu bisa dimulai hanya dari satu kebiasaan, tidur yang berkualitas. Dan itu baru satu langkah. Masih ada 4 cara lainnya yang tak kalah dahsyat. Mari kita lanjut ke cara berikutnya. Yang satu ini berkaitan dengan hal yang kita lakukan setiap hari, tapi jarang kita sadari kekuatannya. Air, sesuatu yang tampak sederhana, bening, dan sering kita anggap remeh. Tapi tahukah Anda, bahkan hanya kekurangan sedikit cairan saja, tubuh bisa langsung memberi sinyal berupa rasa lelah, pusing, dan tidak bersemangat. Bagi lansia, kepekaan terhadap rasa haus menurun seiring usia. Banyak yang merasa tidak haus, padahal tubuhnya sedang kekurangan cairan. Ini sangat berbahaya karena dehidrasi ringan pun bisa membuat tubuh bekerja lebih keras, jantung berdetak lebih cepat, otak menjadi lambat merespon, dan otot cepat lelah. Jadi, mulailah dengan kebiasaan kecil, minumlah air putih secara rutin, bahkan sebelum merasa haus. Targetkan setidaknya 6 hingga 8 gelas sehari. Bisa juga ditambah dengan air kelapa segar, sup hangat, atau jus buah rendah gula. Selain cairan, jangan lupakan pentingnya makanan bergizi. Pilih makanan yang penuh energi alami, bukan sekadar kenyang. Misalnya, karbohidrat kompleks dari nasi merah, ubi, atau jagung yang melepaskan energi secara perlahan. Protein dari ikan, tempe, tahu, atau telur untuk memperkuat otot dan menjaga daya tahan tubuh. Lemak sehat dari alpukat, minyak zaitun, dan kacang-kacangan yang baik untuk otak dan jantung. Vitamin dan mineral dari sayur mayur hijau, buah segar, dan biji-bijian yang membantu kerja organ tubuh lebih efisien. Dan ingat, makanlah dalam porsi kecil, tapi sering. Ini membantu pencernaan tetap optimal dan menghindari rasa lelah setelah makan besar. Banyak lansia yang setelah makan merasa mengantuk atau lemas. Itu tandanya tubuh bekerja keras mencerna makanan yang terlalu banyak sekaligus. Dengan porsi kecil, namun sering, energi justru tetap stabil sepanjang hari. Dengan tubuh terhidrasi dan dipenuhi nutrisi tepat, Anda akan merasakan perubahan drastis. Tubuh terasa lebih ringan, pikiran lebih jernih, dan semangat kembali menyala. Dan itu baru 2 dari 5 cara. Masih ada 3 cara berikutnya yang akan membuka mata Anda. Cara-cara sederhana, namun sangat berdampak besar. Kita lanjut di segmen selanjutnya. Mari bayangkan tubuh kita seperti sungai. Jika airnya terus mengalir, ia jernih, segar, penuh kehidupan. Tapi jika dibiarkan diam, ia menjadi keruh, bau, bahkan menjadi tempat berkembangnya penyakit. Begitu pula tubuh kita. Jika kita membiarkannya pasif terlalu lama, energi akan tergenang, otot melemah, dan rasa lelah akan datang menghantui. Bahkan saat kita tidak melakukan apa-apa. Itulah kenapa aktivitas fisik, sekecil apapun, begitu penting bagi lansia. Tapi jangan bayangkan harus lari pagi sejauh 5 km atau angkat beban di gym. Tidak. Yang dibutuhkan justru gerakan ringan, lembut, namun dilakukan secara rutin. Cobalah mulai dengan hal-hal sederhana. Bangun pagi, bukalah jendela, tarik napas dalam-dalam, dan lakukan peregangan kecil. Angkat tangan ke atas,
Putar perlahan bahu dan leher, gerakkan pergelangan kaki dan tangan. Rasakan otot-otot yang selama ini kaku mulai bergerak kembali. Lanjutkan dengan jalan kaki santai selama 10 hingga 20 menit di sekitar rumah. Jika memungkinkan, ajak teman atau pasangan. Tidak hanya menyehatkan tubuh, aktivitas ini juga mempererat hubungan emosional yang menambah semangat hidup. Jika memiliki ruang di rumah, cobalah senam ringan atau yoga lansia. Gerakannya lembut, namun sangat efektif, melancarkan peredaran darah, memperkuat otot, dan menjaga kelenturan tubuh. Banyak video senam lansia tersedia gratis di YouTube, bisa diikuti kapan saja. Bahkan kegiatan sehari-hari pun bisa menjadi bentuk olahraga, menyapu halaman, merapikan taman kecil, menata dapur, atau mencuci baju dengan tangan. Kuncinya adalah terus menggerakkan tubuh agar tidak menjadi pasif. Aktivitas fisik juga membantu tidur menjadi lebih nyenyak, memperbaiki mood, dan menurunkan tekanan darah. Bahkan hanya dengan 15 menit gerak aktif setiap hari, tubuh akan mulai merespons. Pernapasan menjadi lebih ringan, langkah terasa lebih kuat, dan yang terpenting, rasa lelah perlahan memudar. Tentu, penting untuk selalu mendengarkan sinyal dari tubuh. Jika merasa nyeri atau pusing, istirahatlah. Tidak perlu memaksakan diri. Yang terpenting adalah konsistensi. Lebih baik sedikit tapi rutin daripada sekali-sekali tapi terlalu berat. Satu hal yang ajaib dari tubuh manusia, termasuk lansia, adalah kemampuannya untuk pulih asal kita bersedia memberi waktu dan perhatian. Jadi, jangan biarkan tubuh diam membeku. Gerakan, alirkan energi, dan rasakan keajaiban yang muncul setiap harinya. Dan ingat, setelah tubuh mulai bergerak, kini saatnya mengatur sesuatu yang jauh lebih halus. Sesuatu yang tidak tampak, tapi sangat mempengaruhi tenaga dan semangat, yaitu pikiran. Apakah Anda pernah merasa lelah? Padahal tidak banyak melakukan aktivitas fisik, tubuh seperti menyerah, padahal hanya duduk seharian. Ini adalah sinyal dari pikiran yang penuh beban, ya. Kelelahan tidak selalu berasal dari otot. Kadang ia berasal dari pikiran yang tak berhenti bekerja. Banyak lansia yang merasa khawatir, sedih, atau merasa tidak berguna. Perubahan peran sosial, kehilangan pasangan atau teman, bahkan rasa sepi karena anak-anak telah dewasa, semua itu bisa mengendap di dalam hati dan menguras energi perlahan. Seperti air yang menetes terus-menerus di batu, lama-lama melubangi. Inilah saatnya untuk mengajak pikiran kita bernapas. Langkah pertama adalah menerima kenyataan dengan lembut. Usia lanjut bukan berarti akhir dari segalanya. Justru ini adalah masa untuk menikmati hidup dengan tenang, damai, dan penuh rasa syukur. Ucapkan terima kasih setiap pagi saat bangun tidur, karena masih bisa membuka mata, masih bisa bernapas, masih bisa berjalan. Itu adalah berkah yang tak ternilai. Langkah kedua, temukan kegiatan yang memberi makna. Bisa membaca buku, merajut, menanam bunga, menulis jurnal harian, atau membuat kerajinan tangan. Aktivitas seperti ini tidak hanya mengisi waktu, tapi juga menjaga pikiran tetap aktif dan kreatif. Saat pikiran sibuk dengan hal-hal positif, rasa lelah pun akan menjauh. Langkah ketiga, tetaplah terhubung. Jangan biarkan kesepian menyelinap masuk. Hubungi anak-anak, cucu, tetangga,
atau teman lama, saling berbagi cerita, tertawa bersama, bahkan menangis pun tidak apa-apa. Yang penting tidak merasa sendiri. Manusia butuh kehadiran, meski hanya lewat suara di telepon. Langkah keempat, latih pikiran dengan meditasi sederhana. Duduk tenang, pejamkan mata, tarik napas perlahan, dan rasakan tubuh dari ujung kepala hingga kaki. Rasakan setiap detik, napas keluar dan masuk. Latihan ini, jika dilakukan 5 menit setiap hari, dapat menurunkan stres, menenangkan hati, dan mengembalikan energi pikiran yang selama ini tercecer. Jika ada beban perasaan, jangan ragu untuk berbicara pada anak, sahabat, atau bahkan psikolog. Tidak ada salahnya meminta bantuan. Justru itu adalah tanda kekuatan, bukan kelemahan. Karena ketenangan pikiran adalah sumber kekuatan. Saat hati tenang, tubuh pun ikut ringan. Dan dari sana, kelelahan yang selama ini tak bisa dijelaskan perlahan akan menghilang. Lenyap seperti embun pagi tersentuh cahaya matahari. Nah, tinggal satu cara terakhir. Cara ini sering diabaikan, padahal sangat penting. Inilah cara untuk mencegah kelelahan agar tidak menjadi penyakit serius. Tubuh manusia adalah mesin yang luar biasa. Ia selalu memberi sinyal saat ada yang tidak beres. Tapi seringkali kita memilih untuk mengabaikannya. Rasa lelah yang terus-menerus dianggap wajar. Padahal bisa jadi itu adalah panggilan tubuh untuk memberitahu, aku butuh perhatian. Untuk itu, sangat penting bagi para lansia untuk menjadwalkan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Setidaknya 3 bulan sekali, lakukan cek tekanan darah, kadar gula darah, kolesterol, serta fungsi organ seperti jantung, ginjal, dan hati. Banyak kelelahan kronis ternyata berkaitan dengan masalah medis yang tidak disadari seperti anemia, diabetes, gangguan tiroid, hingga gejala awal penyakit jantung. Jika diketahui lebih awal, pengobatannya jauh lebih mudah dan hasilnya lebih baik. Selain itu, dengarkan tubuh Anda setiap hari. Jangan abaikan rasa pusing, nyeri dada, napas pendek, atau tubuh yang terus terasa berat. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter jika ada gejala yang mengganggu, sekecil apapun. Perhatikan juga reaksi tubuh terhadap obat-obatan. Banyak lansia yang minum obat rutin, namun tidak sadar bahwa efek sampingnya bisa memicu rasa lelah. Bila merasakan efek seperti itu, konsultasikan kembali dengan dokter untuk menyesuaikan dosis atau jenis obatnya. Lebih dari itu, jangan malu untuk mencatat perubahan kondisi setiap hari. Buat jurnal kecil, kapan tubuh terasa bugar, kapan terasa lelah, apa yang dimakan hari itu, aktivitas apa yang dilakukan, jam tidur, dan bangunnya. Dari sana, Anda akan menemukan pola unik tubuh Anda sendiri dan bisa menyesuaikan gaya hidup yang paling cocok untuk Anda. Dan yang tak kalah penting, cintai tubuh Anda. Bukan karena ia masih kuat, tetapi karena ia sudah menemani Anda sepanjang hidup. Rawatlah dengan kasih sayang, beri istirahat yang cukup, beri makanan terbaik, dan ajak dia bergerak dengan lembut. Dengan pemeriksaan rutin dan mendengarkan tubuh dengan penuh perhatian. Kita tidak hanya mencegah kelelahan, tapi juga memperpanjang usia sehat, memperkuat semangat hidup, dan menjaga kualitas hidup tetap tinggi hingga hari-hari tua. Nah, itulah 5 cara sederhana namun sangat kuat untuk mengatasi kelelahan yang sering dialami lansia. Bukan dengan obat mahal, bukan dengan perawatan rumit, tapi cukup dengan kesadaran, konsistensi, dan cinta terhadap diri sendiri. Jika Anda merasa video ini bermanfaat,
Jangan lupa bagikan ke orang tua, kakek, nenek, atau siapapun yang Anda sayangi. Karena semakin banyak yang tahu, semakin banyak yang bisa hidup lebih sehat dan bahagia di masa tua. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Tetap semangat, tetap bergerak, dan tetap bahagia. Sampai jumpa di video berikutnya.